Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan sebelum kita belajar dari firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabat, karena Yesus hadir di dalam kehidupan kami untuk memberkati kami. Kami undang Roh Suci mengajari firman Tuhan agar kami boleh mengerti dan menghidupkannya dalam hidup kami, agar kami hidup lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan, dan sedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang rahasia sukses Paulus. Mengapa dia sukses di dalam pengabaran Injil? Nah, lihat ayat hafalan kita dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, ya, intinya hidup Paulus itu bukan lagi hidupnya, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri Paulus. Dan hidup yang dia hidupi itu sebagai daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dia dan menyerahkan dirinya untuk Paulus. Jadi inilah rahasia hidup Paulus. Dia tidak hidup dengan kehendak dirinya sendiri. Dia mau Yesus hidup di dalam kehidupannya. Nah, dengarkan ceritanya. Kali ini Paulus ada di Korintus, tapi dia mendengar umat-umat Tuhan yang tinggal di Galatia itu tidak setia, karena ada guru-guru palsu yang datang dari Yerusalem mengabarkan berita-berita tentang tidak perlu percaya pada Paulus. Dia bukan rasul, tidak usah percaya yang susah-susah. Mereka mengajarkan tradisi-tradisi, upacara-upacara Yahudi yang harus diikut, sangat rumit. Tetapi Paulus menulis suratnya kepada orang-orang Galatia di sana. Dia tulis dengan tegas agar mereka jangan mendengar guru-guru palsu itu. Dan Paulus ingatkan bahwa Yesus adalah Mesias, satu-satunya jalan untuk beroleh selamat. Tidak ada jalan dengan melakukan perbuatan-perbuatan. Lihatlah aku, katanya. Dulu aku ini seorang yang pembunuh orang Kristen. Rumah-rumah ibadah kurubuhkan. Tetapi aku dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menjadi seorang yang memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, terlebih bagi orang-orang Yunani. Dia telah bertobat dan diubahkan. Memang dulu Yakobus, Kefas, Yohanes merupakan tiang-tiang gereja Injil. Tapi saat ini Paulus dan juga Barnabas dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan, memberitakan Injil kebenaran kepada orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Paulus memberitakan Injil kasih karunia Yesus Kristus. Apa artinya Injil kasih karunia? Artinya manusia itu diselamatkan hanya oleh Yesus Kristus. Dan ajaran-ajaran palsu tidak mau menerima ini, tidak mau menerima Yesus, malah mengeritik pemimpin-pemimpin, ya. Kalau sekarang mengeritik pendeta-pendeta, tidak mau mendengar ajaran-ajaran Alkitab. Itulah yang ditentang oleh Paulus. Dia mau umat-umat Tuhan yang ada di Galatia itu percaya kepada Yesus sepenuhnya, bahwa kematian Yesus itu berarti hidup yang kekal dan kekuatan bagi hidup kerohanian kita. Yesus datang ke dunia ini, ke dalam hidup kita, membuat hidup kita berbeda, membuat hidup kita ini sebagai seorang pemenang, mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi
Yesus datang merubah hidup kita. Yang dulu suka membenci, mengeretik, bahkan membunuh seperti Paulus, diubah menjadi seorang yang sangat mengasihi dalam kata-kata, dalam perbuatan dan pikiran kita. Dan kita hidup berbeda. Nah, jadi melalui Yesus kita harus berubah dan membuahkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri, dan kita harus menjadi lemah lembut. Waspada terhadap guru-guru palsu atau antikristus yang mengajak kita jauh dari Yesus. Biarlah kita tetap mengingat rahasia keberhasilan Paulus, yaitu membuat Yesus hidup di dalam hati kita. Paulus menekankan kepada orang Galatia bahwa dia adalah rasul yang dikirim oleh Yesus Kristus. Dan di dalam tulisannya kepada orang-orang Galatia itu, banyak orang-orang Galatia yang bertobat. Jadi mereka sekarang kembali kepada Injil Yesus Kristus. Adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran sekolah sahabat kita. Sampai jumpa.